Halo Watcher, apa jadinya jika setiap data pribadi warga negara Indonesia bisa diakses oleh negara asing? Tahun 2025, Indonesia sedang menjajaki penandatanganan sebuah perjanjian dagang besar dengan Amerika Serikat. Tapi apakah benar ini sebuah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan? Atau justru awal dari dominasi digital Amerika atas Indonesia? Di balik janji investasi dan perdagangan, tersimpan satu pasal yang mungkin luput dari perhatian publik, yaitu akses data lintas batas. Dan ya, itu termasuk data kita, rakyat biasa. Ini bukan lagi soal ekonomi, ini tentang kedaulatan. Mari kita bongkar bagian gelap dari perjanjian ini. Kebijakan Donald Trump tentang tarif impor yang kenaikan persentasenya cukup tinggi sangat mengejutkan dunia, termasuk Indonesia tentu saja. Hal ini mendorong Indonesia melakukan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat. Indonesia melakukan negosiasi melalui perjanjian timbal balik perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Erlangga Hartarto, perjanjian timbal balik ini merupakan win-win solution. Beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan beberapa pokok, yaitu Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19% untuk beberapa komoditas. Perjanjian ini disebut dengan Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade. Dideklarasikan sebagai langkah strategis, memperkuat perdagangan dua arah. Produk pertanian Indonesia dibuka lebih lebar ke pasar Amerika Serikat. Sementara, teknologi dan layanan digital Amerika masuk ke Indonesia tanpa beban tarif. We made the deal. We have full access to Indonesia, everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. Amerika sendiri menganggap perjanjian ini sangat menguntungkan mereka. Tapi ada satu yang tidak banyak dibicarakan. Klausul tentang cross-border data flow atau arus data lintas negara. Dan ketika menikmati layanan cross-border. Nah, cross-border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat, tetapi ke berbagai negara lain. Inilah titik lemah kita. Di saat kita bicara tentang ekspor kopi dan nikel, mereka bicara tentang akses informasi, metadata, bahkan biometrik rakyat Indonesia. Ini bagian paling gawat. Perjanjian ini membuka pintu bagi perusahaan dan institusi Amerika untuk mengakses dan menyimpan data warga negara Indonesia di luar yurisdiksi hukum nasional. Dalam istilah mereka ini disebut sebagai Data Interoperability for Economic Efficiency. Tapi buat kita, ini jelas penyalahgunaan. Data pribadi, biometrik, lokasi, bahkan rekam jejak transaksi digital WNI bisa diproses di server luar negeri tanpa perlu izin dari pemerintah Indonesia. Padahal Indonesia punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Dalam undang-undang ini mewajibkan pemrosesan data dilakukan secara transparan dengan persetujuan subjek data dan berada di bawah pengawasan otoritas dalam negeri. Namun dengan perjanjian ini, aturan itu dilanggar secara terang-terangan. Negara justru memberi akses hukum kepada entitas asing. Parahnya lagi, tidak ada klausul data localization. Artinya tidak ada kewajiban bagi perusahaan Amerika untuk menyimpan data WNI di server Indonesia. Ini sangat rentan dengan penyadapan, manipulasi algoritma, bahkan mungkin profiling oleh agen intelijen asing. Dan jangan lupa, sejarah sudah mengajarkan dari Edward Snowden, kita tahu bahwa NSA memata-matai jutaan warga asing lewat kerjasama bisnis digital. Apakah Indonesia sedang menggali lubang untuk mengubur kedaulatannya sendiri? Rakyat perlu tahu bahwa yang dijual dalam perjanjian ini bukan hanya barang, tapi juga data.
bahkan mungkin identitas kita sendiri. Lalu apa sih resikonya? Di bidang sosial politik bisa terjadi. Yang pertama, manipulasi opini publik dan intervensi politik. Perusahaan teknologi asing bisa memanfaatkan data demografis dan perilaku digital untuk micro-targeting politik. Hal ini merupakan ancaman terhadap kedaulatan demokrasi. Contoh, kasus Cambridge Analytica. Kasus Cambridge Analytica adalah salah satu skandal penyalahgunaan data terbesar dalam sejarah yang mengungkap bagaimana data pribadi jutaan pengguna media sosial dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku politik dan pemilu. Yang kedua, profiling dan diskriminasi. Data kesehatan, agama, atau perilaku dapat digunakan untuk membuat algoritma diskriminatif. Misalnya untuk pinjaman online, rekrutmen, dan lain sebagainya. Lalu apa dampak terhadap kedaulatan rakyat? Dampak terhadap kedaulatan rakyat adalah privasi rakyat bukan lagi hak yang dijamin negara, melainkan tunduk pada hukum negara asing. Berikutnya adalah ketimpangan ekonomi digital. Nilai tambah dari data Indonesia dinikmati oleh perusahaan luar. Potensi pengawasan atau surveillance oleh negara asing atas warga negara Indonesia. Dan pemerintah tentu saja. Dari sisi ekonomi, kita juga tidak diuntungkan. Produk Indonesia seperti sawit, rempah, atau perikanan dibebani standar ketat dan tarif tambahan. Sementara, layanan digital Amerika seperti Google, Amazon, Meta masuk bebas tanpa hambatan. Kita bisa menyebut ini perdagangan, tapi lebih tepatnya ini dominasi. Neraca dagang kita tetap timpang. Investasi yang dijanjikan belum tentu berdampak pada UMKM. Tapi yang pasti, mereka untung besar dari data dan iklan digital dari pasar kita. Beberapa pakar cyber dan hukum di Indonesia sudah bersuara keras. Beberapa akademisi menyebut perjanjian ini sebagai bentuk neokolonialisme digital. Sementara Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM menyatakan bahwa klausul data lintas batas ini berbahaya dan inkonstitusional. Tapi anehnya suara mereka nyaris tak terdengar di media arus utama. Apakah ada yang sengaja membungkam kritik? Publik seperti dibutakan oleh narasi kerjasama ekonomi, padahal yang dipertaruhkan adalah hak digital generasi mendatang. I think it's a good deal for both parties, and we have a couple of those deals that are going to be announced. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high-quality copper, which we'll be using. Jika kita menilik ke dalam hukum, ada pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G dan 28H yang menjamin perlindungan diri pribadi. Mau tahu perlindungan diri pribadi yang lainnya? Jika Anda mensubscribe channel ini agar mendapatkan pengetahuan. Kembali ke undang-undang, yaitu Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Berkaitan dengan ini, semuanya menjadi tidak relevan jika pemerintah sendiri menyerahkan otoritasnya pada pihak asing. Undang-Undang PDP ini mengatur transfer data pribadi ke luar negeri secara ketat. Pertama, Pasal 55, tentang transfer data ke luar negeri hanya boleh jika negara penerima memiliki perlindungan setara. Kemudian ada perjanjian internasional. Dan yang ketiga, ini paling penting, ada persetujuan eksplisit pemilik data. Nah, permasalahannya adalah kesepakatan ini bisa diprioritaskan oleh pemerintah, namun apakah akan menjamin standar perlindungan setara dengan Undang-Undang PDP? Belum jelas. Lalu yang kedua adalah pasal 20 dan 21, yaitu berkaitan dengan persetujuan pemilik data. Wajib ada konsen jelas sebelum pemrosesan dan transfer. Karena resikonya adalah jika implementasi kesepakatan dilakukan dengan pendekatan buka jalur transfer data untuk kelancaran perdagangan, bisa terjadi bypass terhadap prinsip ini. Lalu pasal 4, hak subjek data.
Hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menarik persetujuan, hak untuk menghapus data, itu terlanggar. Karena risikonya begini, jika data sudah masuk ke server Amerika Serikat, menegakkan hak ini hampir mustahil. Karena yurisdiksi Indonesia tidak berlaku di Amerika Serikat. Lalu tentang sanksi, pasal 65 dan 67. Pelanggaran transfer data tanpa dasar hukum dapat dikenakan pidana dan denda. Jika pemerintah memaksa liberalisasi data, bisa terjadi konflik antara regulasi domestik dan perjanjian internasional. Pertanyaan berikutnya adalah di mana peran Kominfo? Di mana pengawasan dari DPR? Mengapa tidak ada diskusi terbuka tentang perjanjian ini? Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Erlangga Hartarto, sudah ada beberapa data center Amerika yang didirikan di Indonesia. Dan pengamanan dari data center ini akan terjamin melalui protokol-protokol Indonesia. Dan untuk itu sudah 12 perusahaan Amerika Serikat mendirikan data center di Indonesia. Jadi artinya mereka juga sudah comply dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia. Masalahnya, Indonesia belum cukup efektif dalam menangani kejahatan cyber yang sudah dan akan terus terjadi. Lihatlah kasus bocornya data Peduli Lindungi, BPJS Kesehatan, KPU, dan beberapa contoh kasus lain. Ini adalah saatnya rakyat mempertanyakan, apakah pemerintah berpihak pada kedaulatan nasional atau tunduk pada tekanan geopolitik dan ekonomi global? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari bahwa data adalah aset. Kedua, tuntut transparansi dari pemerintah atas isi perjanjian ini. Yang ketiga, dukung gerakan perlindungan data dan kedaulatan digital. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di tanah sendiri saat data kita dikuras demi kepentingan asing. Jika kita tidak bersuara sekarang, maka generasi berikutnya akan tumbuh dalam sistem yang diawasi, dikendalikan, dan dimonetisasi sepenuhnya oleh korporasi asing. Ingat, dalam dunia digital, penjajahan tidak lagi pakai senjata, tapi lewat akses dan izin yang kita sendiri izinkan. Paham?